Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kembali lagi pada kajian selanjutnya. Kita masih pada tema yang sama atau seorang intelektual, ulama dan cendekiawan yang sama, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah agak panjang lebar, terutama membahas filsafatnya Al-Ghazali. Tapi kali ini kita akan fokus mengkaji salah satu kitabnya yang sangat terkenal sekali. Ini kalau dibandingkan dengan Ihya Ulumuddin, jauh lebih terkenal dengan Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali, karena salah satu karya yang paling fundamental dan juga terbilang sebagai masterpiece-nya Al-Ghazali yaitu adalah Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Karena di situ isinya tidak jauh bisa beliau ini mampu mengharmoniskan atau menggabungkan, yaitu antara syariah, nas Al-Quran, rasionalitas, dan kemudian yaitu adalah tasawuf, yang memang secara panjang lebar isi dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu basicnya itu adalah tasawuf atau sufi. Bahkan ada ulama setelahnya atau sezaman dengan Al-Ghazali, walaupun ulama ini saat itu sudah atau masih dalam usia pelajar, yaitu Syekh Abdul Al-Jilani. Itu ceritanya beliau menjadi Sultanul Aulia atau menjadi wali itu adalah berkat Syekh Abdul Qadir pada masanya itu menekuni atau membaca kitab Ihya-nya Al-Ghazali. Nah, di antara berbagai macam karyanya beliau, di antara salah satu yang kita kaji pada malam hari ini yaitu adalah Al-Mughits min Al-Dhalal. Jadi pembebas dari kesesatan. Jadi kitab ini adalah menceritakan autobiografinya Al-Ghazali. Jadi masa beliau dalam pencaharian ilmu dan juga sekaligus mengisahkan juga tentang pengembaraannya dalam mencari ilmu yang hakiki itu yang mana. Memang pada saat itu di eranya Al-Ghazali itu Islam atau Dar al-Islam ya, itu adalah wilayah yang saat itu menjadi pusatnya peradaban ilmu. Jadi kita nggak heran saat itu di era klasik, terutama di eranya Al-Ghazali, umat Islam itu adalah pusatnya ilmu pengetahuan seluruh dunia. Bahkan orang-orang barat saat itu banyak sekali yang itu belajar di dunia timur atau di dunia Islam. Nah, tapi hari ini sebaliknya, orang Islam sendiri yang belajar ke barat. Nah, tapi kita mungkin pentingnya hari ini menengok ke belakang jauh saat itu, ya kan? Karena memang saat itu pengetahuan yang ada sampai hari ini itu tidak terlepas dengan cendekiawan muslim, termasuk yaitu adalah Al-Ghazali itu sendiri. Jadi Al-Ghazali ini memang orang hebat, dan saking hebatnya itu beliau itu kan digelari sebagai Hujatul Islam, ya kan?
Kenapa kok beliau digelari Hujatul Islam atau bukti argumentasinya orang Islam? Karena memang beliau dalam era perjalanannya itu, beliau itu mengkaji seluruh ilmu-ilmu yang ada pada zamannya, baik itu fikih, teologi, filsafat, kemudian aliran-aliran batiniyah dan lain sebagainya. Itu semuanya dikaji oleh Al-Ghazali. Nah, bahkan ada juga cerita Al-Ghazali itu saking terkenalnya pada masanya itu, beliau itu saat ngajar itu ternyata tidak hanya mahasiswanya yang ikut mendengarkan ceramahnya Al-Ghazali, akan tetapi juga orang-orang sekitar atau penduduk sekitar itu pun juga ikut kuliahnya Al-Ghazali karena ingin sekali mendengar petuah-petuah atau kalimat-kalimat yang indah yang itu disampaikan oleh Al-Ghazali. Bahkan ceritanya saat mengajar itu, beliau itu sampai-sampai itu tidak di dalam kelas karena memang yang mengikuti ceramahnya beliau itu orang banyak, bahkan mungkin ratusan atau ribuan, sehingga beliau itu saat kuliah itu beliau itu naik ceritanya itu naik kalau kerajaan zaman dahulu itu benteng. Jadi beliau naik benteng di atas itu, dan di bawahnya itu ada lapangan yang besar dan isinya itu adalah orang-orang. Nah, jadi gambarannya itu kayak pengajian, orang yang mendengarkan ini banyak sekali. Nah, ada cerita itu. Jadi beliau ini memang pada masa akhirnya beliau rotasi kehidupannya itu unik. Jadi beliau tidak hanya ahli fikih, tidak hanya ahli kalam, tapi pada masa saat beliau ini mengembara mencari ilmu yang pasti itu mana, pada titik temunya beliau itu kan menemukan ilmu yang itu sangat meyakinkan, yang disebut itu adalah tasawuf. Jadi akhir perjalanannya beliau, pada fase terakhirnya beliau itu menjadi seorang sufi. Makanya nggak salah beliau itu mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang basicnya itu sufisme. Nah, karena mungkin beliau seorang wali, jadi ada cerita itu saat akhir fase kehidupannya Al-Ghazali saat itu ada di Tus atau ada di Khorasan, setelah beliau melalang buana dari daerah satu ke daerah dua dan hidup lama sekali di Nisabur atau di Baghdad, kemudian kembali lagi ke Tus atau ke Khorasan. Di situ di masa akhirnya itu ditemani oleh adiknya yang namanya itu Ahmad Al-Ghazali. Jadi adiknya ini pun juga seorang sufi. Nah, pada suatu hari itu Al-Ghazali tiba-tiba itu tanya sama adiknya, "Wahai adikku, ini hari apa?" Nah, jawabannya adiknya, "Ini adalah hari Senin." Tiba-tiba di situ Al-Ghazali itu mengucapkan, "Ternyata ini adalah sudah waktunya." Kemudian beliau Al-Ghazali itu memerintahkan sama adiknya, "Wahai adikku, siapkanlah air dan kafan, saya ingin siap-siap." Jadi saat itu Al-Ghazali itu mandi membersihkan diri, kemudian itu berbaring dan beliau itu mengkafani dirinya sendiri. Nah, dan beliau setelah selesai mengkafani dirinya sendiri, sudah bersih semuanya, kemudian di hari Senin beliau itu sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau itu tahu, ternyata mungkin juga beliau seorang wali besar, tahu bahwa ajal tibanya itu kapan. Jadi saat itu beliau itu meninggal pada hari Senin, yaitu tepat pada jam-jam sholat duha. Nah, jadi beliau itu sudah tahu detik-detik kapan beliau itu meninggal. Nah, oke, karena dalam tema ini, kajian ini kita fokus mengangkat perjalanan pengembaraan beliau dalam mencari keilmuan mana yang paling absah dan paling valid. Jadi kitab Al-Munghits min Ad-Dhalal ini sebenarnya awal mulanya itu adalah
sebuah tulisan-tulisan pendek. Jadi mungkin kita mengenalnya hari ini itu sebuah risalah, jadi catatan-catatan pendek. Mungkin kita mengenal juga ada kitab namanya itu Risalah karyanya Imam Asy-Syafi'i. Itu awal mulanya itu kan risalah-risalah. Jadi ada gubernur yang banyak itu, yang itu pada era kekuasaannya dinasti Abbasiyah. Nah, setiap gubernur itu kan mayoritas bukan ahli hukum. Nah, setiap masyarakat yang mengadu tentang hukum, para gubernur itu menyurati Imam Syafi'i. Nah, wahai imam ini bagaimana? Kemudian Imam Syafi'i itu menulis menjawab berupa risalah, kemudian dikirimkan lagi ke gubernur sebagai jawaban dari pertanyaannya tadi. Nah, itu sama halnya dengan lahirnya kitabnya beliau, yaitu Al-Mughits min Ad-Dhalal. Jadi awal mulanya itu naskah-naskah pendek, lama-lama itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, jadilah yang namanya kitab. Nah, jadi salah satu kitab yang menurut saya itu sangat fundamental untuk kita pelajari. Oke, coba kita lihat ada apa di dalam kitabnya beliau ini. Karena memang tadi saya sudah menyebutkan bahwa kitab ini adalah autobiografinya beliau dalam mencari keilmuan. Nah, jadi mungkin hari ini kita juga bisa mengaca sama beliau. Kita hari ini kan juga mencari ilmu. Coba kita cek ilmu yang kita geluti itu sudah benar atau masih ada kekeliruan. Nah, di sini kita bisa melihat alur genealogi sejarahnya Imam Al-Ghazali. Oke. Jadi saat itu beliau itu adanya lahirnya kitab yang kita kaji hari ini. Suatu ketika beliau itu mengucapkan bahwa aku mencebur ke gelombang samudra dalam, tidak pernah takut. Tiap soal yang sulit kuselami dengan penuh keberanian. Tiap kepercayaan dari suatu golongan kuselidiki sedalam-dalamnya. Kukaji segala rahasia dan seluk-beluk tiap madhab untuk mendapatkan bukti mana yang benar, mana yang batil. Jadi memang pada saat itu ceritanya beliau ini mengkaji seluruh pengetahuan ilmu-ilmu yang ada pada masanya. Baik itu tentang madhab, baik itu tentang aliran. Jadi semuanya itu dicek dan dipelajari oleh Al-Ghazali. Nah, demikian kuselidiki dengan seksama ajaran-ajaran kebatinan, Zahiriyah, ajaran filsafat, kalam, tasawuf, aliran-aliran ibadah dan lainnya. Dan tidak ketinggalan juga aliran zindik. Apa sebabnya mereka berani menyangkal adanya Tuhan. Jadi tidak heran kenapa kok beliau memang digelari Hujatul Islam, karena memang beliau ini saat itu, bayangkan kalau kita bayangkan hari ini, kita mengkaji seluruh elemen-elemen cabang keilmuan yang ada pada saat ini. Nah, itu gambarannya Al-Ghazali saat itu. Jadi mengkaji seluruh pemikiran-pemikiran yang ada, ya kan? Bahkan sampai aliran zindik, aliran yang sesat itu juga dipelajari oleh Al-Ghazali. Jadi sampai dia mengatakan apa sebabnya mereka kok berani menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Orang zindik kan tidak mengakui adanya Tuhan atau meragukan adanya Tuhan. Itu pun juga dikaji oleh Al-Ghazali, ya kan? Oke. Itu setting kenapa kok beliau melahirkan kitab Al-Mughits min Ad-Dhalal. Nah, jadi ceritanya beliau saat di Nisabur, saat beliau itu menjadi rektor saat itu. Jadi ceritanya itu 30 tahun beliau itu sudah menjadi guru besar dan sekaligus beliau itu menjadi rektor di Universitas An-Nizamiyah. Jadi umurnya masih muda. Kalau saya kan umurnya 27 lah. Jadi agak selisih sedikit sama Al-Ghazali yang saat itu sudah menjadi guru besar dan sekaligus dipercaya memegang universitas yang besar saat itu yang ada di dunia Islam, yaitu An-Nizamiyah. Nah, beliau saat mengajar itu atau sudah mendapat
mendapatkan kedudukan sebagai rektor, semua apa yang tidak ditemukan didapatkan oleh Al-Ghazali, semuanya itu ada. Jadi beliau itu keilmuan apa itu sudah diakui, bidangnya itu sudah diakui, dia sudah mendapatkan kehormatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Hanya saja ceritanya saat beliau itu ngajar, itu didatangi oleh adiknya yang namanya itu Ahmad Al-Ghazali. Kemarin pun juga sudah kita singgung, dan adiknya itu menghampiri di dalam kelas, tiba-tiba itu mendebat Al-Ghazali. Jadi dia mengatakan adiknya ini, wahai engkau batu asah, engkau mampu menajamkan murid-muridmu, kendati dirimu sendiri itu tumbul dan tidak tajam. Jadi dari situ beliau itu berpikir, selama ini saya mengajari dengan ilmu ini, dengan basic ini, dengan perspektif ini, mampu menajamkan mahasiswa-mahasiswa saya, akan tetapi diri saya itu masih tumbul. Jadi gambarannya beliau sering misalkan mengatakan, wahai ayo kita bersabar. Tapi Al-Ghazali sendiri itu tidak sabar. Artinya apa? Ilmu yang diucapkan oleh Al-Ghazali artinya itu hanya sebagai konsep, hanya sebagai teori, hanya sebagai literatur yang itu diucapkan. Tapi Al-Ghazali sendiri itu tidak mengalami atau menyatu dengan ilmu yang itu disampaikan oleh Al-Ghazali. Nah, dari sekian perenungan Al-Ghazali ada banyak beberapa kesalahan yang itu kontradiksi dengan ilmu yang dipelajari oleh Al-Ghazali, yang itu ternyata hanya sebatas konsep dan teori yang disampaikan oleh Al-Ghazali, tapi tidak sampai masuk ke dalam jiwanya Al-Ghazali. Artinya apa? Ketika Al-Ghazali mengatakan ayo kita sabar, ternyata kesabaran yang diucapkan oleh Al-Ghazali itu tidak menyatu ke dalam dirinya Al-Ghazali. Ya kan, harusnya ilmu itu kan menyatu, bukan berjarak dengan diri kita. Jadi penyakit itulah yang menjadikan Al-Ghazali itu mengalami penyakit yang disebut itu skeptisme. Jadi skeptisme itu seperti halnya kondisi keguncangan, kegalauan, keraguan. Jadi meragukan bahwa ilmu yang saya dapatkan ini apakah itu sudah valid ataukah sudah benar. Jadi ada banyak pertanyaan sekali yang itu pertanyaan itu tidak mengarahnya, itu tidak keluar tapi ke dalam dirinya Al-Ghazali. Jadi dia sudah mempelajari ilmu 1, ilmu 2, ilmu 3, ya kan? Malah ilmu yang dipelajari Al-Ghazali itu menjadikan beliau itu tidak menemukan indahnya ilmu, tapi menjadikan Al-Ghazali itu menemukan titik-titik ilmu yang didapatkannya itu ternyata hanya sebatas konsep tadi, hanya sebagai hanya sebagai ucapan dialektika. Bahkan yang menjadikan Al-Ghazali itu gelisah atau skeptisme, Al-Ghazali saat itu merasakan bahwa saya mengajar sebagai rektor atau sebagai guru besar, ternyata itu hanya mencari penghormatan. Ternyata saat itu hanya pamer ilmu, hanya mendebat orang dan lain sebagainya. Nah, ceritanya saat itu Al-Ghazali mengalami skeptisme, kalau nggak salah itu 2 bulan. Jadi 2 bulan beliau itu kayak orang sakit, kayak orang linglung. Kalau gambarannya hari ini itu, kalau kita galuh itu kan mau apa-apa itu kan nggak semangat, mau makan nggak semangat, mau ngibadah nggak semangat. Bahkan ceritanya Al-Ghazali itu cukur jenggotnya itu pun juga dia nggak sempat. Bahkan jenggotnya itu sampai tebel, karena pikirannya Al-Ghazali itu sudah kemana-mana, dan dia itu tidak menemukan ilmu yang saya dapatkan hari ini itu yang benar, itu yang mana, yang valid itu yang mana. Nah, kemudian dari situ beliau itu berusaha mengklasifikasi ilmu yang ada pada saat itu. Jadi ilmu yang pada basisnya yang ada saat itu, jadi itu tidak jauh dari ilmu yang disebut oleh Al-Ghazali
namanya itu ilmu mahsus, ya, ilmu yang itu didapatkan dari indera, ya kan. Kalau kita coba merenungkan, kita hari ini mendapatkan pengetahuan itu kan tidak jauh dari indera, ya kan. Kita mengetahui bahwa laptop yang ada di depan saya warnanya ini adalah hitam dan putih, ya kan. Saya menyimpulkan bahwa remote ini ukurannya demikian, misalkan warnanya demikian, ada hurufnya, ada angkanya, warnanya, karena saya itu mampu mendapatkan pengetahuan tentang laptop ini karena saya itu dibantu dengan indera saya, ya kan. Contoh kecil, bahwa yang di depan saya itu ada perempuan cantik, ya kan. Kemudian saya menyimpulkan bahwa itu adalah perempuan cantik, rambutnya panjang, pakaiannya anggun, hidungnya mancung, matanya berbinar, dan lain sebagainya. Itu kan pengetahuan yang bisa dibuktikan dengan faktanya. Memang faktanya di depan saya itu ada perempuan cantik. Banyak sekali contoh-contoh di mana pengetahuan itu didapatkan dari indera. Nah, hanya saja ya kan, Al-Ghazali saat meneliti ilmu mahsus ini, Al-Ghazali itu menemukan bahwa memang ilmu yang lahirnya dari indera ini, ya kan, ini bisa mendatangkan kebenaran. Akan tetapi kebenaran yang didapatkan dari ilmu indera ini itu tidak meyakinkan, ya kan, tidak meyakinkan Al-Ghazali, sebab ilmu yang itu sumbernya dari indera atau ditemukan dari fakta, ya kan, fakta atau objek alam semesta ini kan fakta, ya kan. Kemudian kita bisa meraba, melihat, merasakan, kemudian itu dijadikan ilmu. Tapi ternyata ilmu indera ini bisa menipu, dan kadang juga ilmu indera ini bisa keliru. Coba bayangkan, Al-Ghazali saat itu bisa menyimpulkan bahwa ilmu yang basisnya sumbernya dari indera, yang dimana alam semesta ini dijadikan objek pengetahuan, ya kan, ternyata itu mudah menipu seseorang, dan seseorang itu bisa keliru dengan dengan alat indera ini ketika menangkap fakta-fakta yang itu dikaji dan itu diteliti. Bayangkan, hari ini kan sains, ya kan, sampai berkembang hari ini sosiologi, psikologi yang mengkaji sosial, mengkaji manusia, etnografi, ya kan, dan lain sebagainya. Itu kan basicnya kan fakta, ya kan, yang itu didapatkan dan dibuktikan dengan kebenaran indera. Nah, sedangkan saat itu kalau kita memakai kacamatanya Al-Ghazali ini, saat ini ternyata dasar ilmu pengetahuan atau sains yang dasarnya itu adalah indera, ternyata itu tidak meyakinkan sebagai fakta kebenaran, karena itu menipu dan keliru. Contoh kecil misalkan kita melihat bahwa di atas langit, ya kan, di atas langit itu ada bulan, ya kan. Pada penangkapan mata kita, bulan itu kan kecil, mungkin lebih besar dengan bola yang ada di depan kita, ya kan. Itu kan mata tidak mampu menangkap bulan yang ada di atas langit sana, ya kan. Ada juga saat kita melihat sebuah gunung yang indah, ya kan, gunung dalam pandangan kita yang kita tangkap dengan mata, ya kan, gunung kan warnanya hijau, dan kemudian itu sangat indah tanpa ada yang namanya itu lengkuk-lengkuk dan lain sebagainya, ya kan. Nah, ternyata ketika kita mendekati gunung, ternyata gunung itu tidak seindah ketika kita melihat gunung yang posisinya itu jauh dari gunung itu. Artinya pengetahuan yang kita dapatkan di awal itu, ketika kita buktikan ulang dengan
jarak atau waktu yang berbeda, ternyata itu kita mendapatkan fakta yang awalnya kita menemukan fakta itu A, kemudian di sisi lain itu faktanya itu B. Artinya indra atau ilmu mahsus ini tidak bisa dijadikan sandaran sebagai ilmu pengetahuan yang meyakinkan. Nah, itu juga salah satu yang menjadikan Al-Ghazali itu meragukan basis pengetahuan yang itu didapatkan dari pengetahuan alat indera. Nah, ada juga beliau yaitu mengatakan bahwa ada ilmu yang disebut itu ilmu akli atau ilmu rasio. Jadi kalau ilmu rasio ini kedudukannya jauh lebih tinggi daripada ilmu indera atau ilmu mahsus. Nah, dalam cermatannya Al-Ghazali, kalau ilmu indera tadi itu tidak meyakinkan atau bisa membuat seseorang itu tertipu dan keliru, ya kan? Kita kan misalkan melihat ada dua orang, satu itu laki-laki dan satunya itu perempuan. Nah, dua orang ini dia mojok katakanlah di suatu kafe. Kemudian kita menyimpulkan, karena kita sudah melihat kalau ada perempuan dan laki-laki, otomatis mereka itu adalah pacaran, ya kan? Tapi ketika kita gali kemudian, ya kan, kita gali lebih jauh, ternyata mereka itu bukan pacaran, tapi mereka itu temannya atau salah satu keluarga atau pertemuan kerja dan lain sebagainya. Artinya apa? Data yang kita dapatkan di awal melalui panca indera ini kemudian kita simpulkan, ternyata itu tidak benar dengan fakta yang kita lihat yang sebenarnya, ya kan? Yang mulanya kita menyimpulkan mereka itu adalah pacaran, ternyata ketika kita gali kemudian mereka itu adalah pertemuan atau teman kerjanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau mengkategorikan ilmu yang itu agak lebih tinggi dari indera, yaitu ilmu rasio. Jadi rasio ini lebih mampu menyimpulkan sesuatu yang itu tidak bisa disimpulkan oleh indera. Nah, Al-Ghazali itu menggambarkan bahwa seperti halnya saya sebutkan tadi, ketika kita malam hari melihat bintang, kita akan menyimpulkan bahwa bintang itu kecil, ya kan? Ada bintang yang banyak di malam hari. Mata kita melihatnya sebagai indera, ya kan? Itu kan bintang kan ukurannya sangat kecil, tapi di pikiran kita, rasio kita itu menyimpulkan bahwa bintang-bintang pada malam hari di atas sana itu posisinya atau ukurannya itu tidak kecil sebagaimana penangkapan indera saya. Jadi rasio itu mampu menyimpulkan sesuatu yang itu tidak bisa disimpulkan oleh indera, ya kan? Contoh kecil, Al-Ghazali pun juga menggambarkan bahwa pensil kalau itu dicelupkan di air atau di sungai, ya kan, pensil yang ada di sungai itu kan agak bengkong-bengkong, ya kan, kelihatan bengkong. Dalam penangkapan indera, kita melihat pensil itu kelihatan bengkong, tapi di pikiran kita, ya kan, di akal kita atau rasio kita itu menyimpulkannya berbeda, berbeda dengan indera. Rasio ini mengatakan bahwa pensil yang ada di atas sungai itu tetap lurus, tetap tegak dan tidak bengkong. Artinya kedudukan ilmu itu lebih tinggi rasio daripada indera. Nah, hanya saja katanya Al-Ghazali, ilmu rasio ini gampang menipu juga dan mudah salah menyimpulkan. Nah, iya kan? Coba kita menggambarkan bahwa kenapa kok ilmu rasio ini gampang menipu, yang pada awalnya pada saat itu rasio itu dijadikan basis untuk berdebat, untuk berdialektika, iya kan? Tapi berbeda dengan pandangannya Al-Ghazali, ternyata ilmu rasio ini malah menipu.
ya kan. Contoh kecil, Al-Ghazali itu mengibaratkan ketika orang itu dalam posisi tidur dan orang itu bermimpi, ya kan. Misalkan orang itu bermimpi kesedihan, ya kan. Akal itu kan juga ikut, ya kan, ikut terbawa oleh mimpi itu dan membenarkan fakta-fakta yang ada di mimpi itu, ya kan. Tapi ketika kita sudah bangun, ternyata kita sadar bahwa kita itu berada di alam mimpi. Nah, artinya Al-Ghazali menemukan ternyata rasio itu ternyata tidak konsisten atau tidak objektif. Dia sifatnya itu internal atau perspektif. Dan sekaligus ternyata bilangnya Al-Ghazali juga, ilmu rasio ini istilahnya itu dalam cermatannya Al-Ghazali itu tadi saya ingat tapi kok saya lupa. Itu ternyata tidak mengandung ilmu yang itu menjadikan Al-Ghazali itu meyakinkan, iya kan. Jadi di sini ditemukan oleh Al-Ghazali di mana Al-Ghazali mengalami penyakit skeptisme karena ilmu basic yang dijadikan sandaran oleh Al-Ghazali itu ternyata dua-duanya itu tidak meyakinkan. Ternyata dua-duanya itu dua-duanya itu bisa menipu. Nah, itu nantilah kemudian Al-Ghazali itu mencari pengetahuan yang itu memang benar-benar meyakinkan. Nah, selain itu, beliau pada zamannya itu melihat beberapa pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan yang itu saat itu sangat gencar atau katakanlah itu dijadikan sebagai kajian-kajian yang itu juga dikaji oleh Al-Ghazali. Jadi dalam ceritanya kan Al-Ghazali saat bertemu dengan Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain saat di Nisabur atau di Baghdad, beliau kan baru dikenalkan dengan ilmu-ilmu kalam, ya kan, ilmu-ilmu aliran-aliran teologi seperti Syiah, Murji'ah dan lain sebagainya. Kemudian beliau pun juga mengkaji filsafat dan lain sebagainya. Nah, beliau saat mengalami keguncangan itu, ya kan, beliau itu mengoreksi, katakanlah mengecek. Nah, beliau pertama itu yang dijadikan objek Al-Ghazali yang pertama itu adalah ilmu kalam. Nah, jadi saat itu ilmu kalam itu sudah banyak, ya kan, ada Sunni, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya, ada Syiah, Murji'ah dan lain sebagainya. Akan tetapi di awal Al-Ghazali itu menemukan konsistensi bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu untuk menguatkan akidah seseorang, ya kan. Jadi orang-orang kalam ini kan orang yang suka dengan jadal atau ahli debat, ya kan. Dan biasanya orang-orang kalam ini dia rasionalitasnya itu sangat kuat. Jadi kalau cermatannya Al-Ghazali itu, ilmu kalam itu biasanya ilmu yang itu digunakan untuk membentengi ketika itu ada serangan-serangan dari luar yang itu mendebat, terutama mendebat akidah yang ada di dunia Islam. Baru di situ ilmu kalam itu harus garda depan untuk mendebatnya pula. Nah, jadi akan tetapi dalam cermatannya Al-Ghazali, ilmu kalam ini ternyata menjadikan banyak perselisihan, banyak menjadikan itu pertentangan pendapat. Misalkan ilmu kalam satu mengatakan bahwa orang yang kafir itu tidak punya posisi di surga, ya kan. Sedangkan orang yang tidak beriman dan tidak kafir, dia itu tidak mendapatkan surga dan neraka, tapi berada di antara duanya, ya kan. Pandangannya Mu'tazilah itu kan macam-macam, nah dan lain sebagainya. Akan tetapi ilmu kalam ini
pada proses sejarahnya itu malah melahirkan yang namanya pertempuran yang itu pada masanya Al-Ghazali itu pun juga belum selesai. Jadi kan ada di awal itu pada eranya sahabat ada pertempuran yang namanya itu atau perang Siffin, ya kan? Perang Siffin ini secara tidak langsung basicnya itu adalah itu kan ilmu kalam, ya kan? Basicnya itu adalah kefanatikan kepada seseorang yang itu ada ajaran-ajaran yang itu masuk ke dalam dunia politik. Nanti di situ kan lahir Syiah, lahir Khawarij, ya kan? Lahir yang menentang Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Nah, ternyata Al-Ghazali ketika mengkaji ilmu kalam itu, dia itu mengucapkan bahwa bukankah sudah banyak obat yang mujarab terhadap si sakit tertentu, tetapi obat itu tidak dapat mendatangkan bahaya, ya kan, dan merupakan racun bagi yang lain. Jadi pandangannya Al-Ghazali ketika dia sudah mempelajari ilmu kalam, dia kan mulanya itu kan skeptisme, ya kan. Skeptisme artinya dia itu Al-Ghazali butuh obat untuk menenangkan dirinya atau untuk meyakinkan dirinya. Nah, di situ beliau itu mencari ilmu-ilmu mana yang itu bisa saya jadikan obat dan saya yakin dengan ilmu itu. Nah, ketika dia mengkaji ilmu kalam, ternyata ilmu kalam itu malah butuh obat atau ilmu ini sedang sedang mengalami penyakit. Kalau ilmu ini sedang mengalami penyakit, ya kan, atau sedang sakit, artinya ilmu ini butuh obat, ya kan. Kalau ilmu ini butuh obat, bagaimana mungkin ilmu yang butuh obat itu bisa mengobati orang yang mengkaji ilmu itu, ya kan. Nah, ini kan logikanya kan simpel. Jadi kalau kita itu sedang sakit, kita kan tidak bisa menyembuhkan orang lain, malah diri kita sendiri yang itu butuh obat untuk sehat. Nah, dalam cermatannya Al-Ghazali, orang yang sakit itu harusnya menemukan obatnya agar dia sehat, ya kan. Ketika dia sudah sehat, baru dia mampu mengobati orang lain. Akan tetapi ilmu kalam ini sebenarnya sedang sakit dan butuh obat. Nah, baru di situ beliau lari lagi mencari ilmu yang itu bisa meyakinkan beliau atau Al-Ghazali. Nah, beliau kemudian itu mengkaji aliran batiniyah atau taklimiyah. Jadi aliran taklimiyah ini adalah salah satu cabang dari aliran yang disebut itu Syiah, ya kan. Syiah itu dikenal sebagai aliran yang itu mengagungkan imamnya. Jadi imam itu sebagai founding father atau sebagai panutan. Bahkan ada juga Syiah yang ekstrim lagi itu mengatakan bahwa wahyu itu yang dari malaikat Jibril itu harusnya diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi malaikat Jibril itu salah alamat, ya kan. Salah alamatnya itu malah disampaikan kepada Nabi Muhammad, malah tidak disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Syiah yang ekstrim. Nah, salah satu cabang Syiah itu adalah yang disebut batiniyah atau taklimiyah. Nah, beliau itu mengkaji ilmu taklimiyah ini. Nah, dia mengkaji secara mendalam, mungkin agak lama, ya kan. Beliau itu ternyata menemukan ada yang itu kontradiksi dengan ajaran yang sebelumnya itu diyakini oleh Al-Ghazali, dan itu tidak masuk akal, iya kan. Tadi kan saya menyebutkan aliran Syiah atau taklimiyah ini kan sangat mengagungkan maksum, iya kan, iya kan. Jadi orang-orang taklimiyah ini imamnya itu kan dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai petunjuk dan lain sebagainya, dan bahkan diakui posisi imam ini posisinya itu adalah maksum, ya kan. Dia itu tidak terkena dosa atau dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Nah, pandangan Al-Ghazali
tidak masuk akal. Sebab Islam sejak awal itu sudah mengatakan bahwa yang maksum, yang terhindar dari dosa itu kan hanya nabi, ya kan? Selain para nabi, pasti mereka punya salah, ya kan? Mereka itu pasti terkena dosa, ya kan? Nah, lebih uniknya lagi, lebih absurdnya lagi, Al-Ghazali suatu ketika dibalik mengkaji teori-teori atau aliran-aliran batiniah ini dan segala ajarannya, beliau itu mengeceknya secara langsung, atau beliau kalau hari ini itu meneliti, baik itu observasi, baik itu wawancara, dan itu dilakukan oleh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali saat itu ingin mengecek keabsahannya, ya kan? Jadi beliau itu bertemu dengan orang taklimiyah ini. Kemudian itu dia bertanya, Al-Ghazali ini bertanya tentang suatu persoalan. Nah, tapi jawabannya orang taklimiyah ini, dia mengatakan yang jawabannya itu simpelnya itu begini, yang tahu itu adalah imam maksum atau imamnya. Jadi yang layak menjawab persoalan agama yang pantas menjawab persoalan agama itu adalah imamnya. Nah kan, kemudian Al-Ghazali itu mencari imamnya itu siapa. Nah, saat ketemu ditanya, wahai imam, mungkin imamnya taklimiyah, saya mendapati persoalan begini, pendapat Anda bagaimana? Oh, nanti tunggu aja, menunggu datangnya Imam Mahdi. Itu jawabannya imam taklimiyah. Jadi dalam pandangannya Al-Ghazali ini, lu kok aneh ya, iya kan? Kenapa harus menunggu jawabannya imamnya, ya kan? Kenapa harus menunggu datangnya Imam Mahdi? Sedangkan datangnya Imam Mahdi itu kan tidak bisa diprediksi kapan datangnya, ya kan? Tahun depan kita tidak mungkin mengatakan beliau atau Imam Mahdi itu datang, atau 5 tahun ke depan kita pun juga tidak mampu mengungkapkan dia itu akan datang. Nah, itu yang dicanggungi oleh Al-Ghazali. Loh, kenapa kok umurnya itu disia-siakan hanya untuk menunggu dawuhnya Imam Mahdi? Kenapa mereka itu nggak belajar? Katakanlah seperti itu. Nah, inilah yang yang dijadikan dasar oleh Al-Ghazali bahwa ternyata aliran batiniyah ini pun juga aliran yang sakit. Akan tetapi aliran batiniyah atau taklimiyah ini, mereka itu tidak tahu sakitnya itu di mana, sehingga sulit untuk diobati. Jadi ini lebih parah lagi, ya kan? Bahwa dirinya itu sakit, tapi tidak tahu posisinya sakit itu di mana. Ketika itu tidak tahu posisinya sakit itu di mana, akhirnya kan untuk mengobati itu kan tidak bisa, ya kan? Nah, kemudian Al-Ghazali itu melepaskan kebenaran atau ajaran-ajaran batinnya itu. Kemudian beliau beliau itu lari ke dalam bidang filsafat. Nah, kemarin pun juga sudah kita singgung, yaitu tentang pandangan Al-Ghazali tentang para filosof. Ada yang namanya faham ateisme, yang itu tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi adanya alam semesta ini itu ada dengan sendirinya, ada dengan dayanya sendiri. Jadi mengingkari adanya keberadaan Tuhan. Jadi gambarannya seorang filosof yang ateisme ini, alam semesta ini gambarannya itu seperti jam, ya kan? Jam itu kan sudah jadi, dan dia punya mekanisme sendiri untuk bergerak, ya kan? Nah, yang menggerakkan jam itu siapa? Ya nggak ada. Yang menggerakkan jam itu adalah sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam jam itu sendiri. Sama halnya dengan dunia, adanya yang namanya ini sunatullah, dia bergerak, yang menggerakkan itu adalah daya dari alam semesta ini sendiri. Nah, ada juga yang itu aliran naturalisme, ada juga aliran ilahiyun. Kemarin kita sudah singgung. Akan tetapi dalam cermatan Al-Ghazali itu
ternyata filsafat yang dikaji oleh beliau itu tidak meyakinkan hatinya Al-Ghazali, iya kan? Bahkan ceritanya Al-Ghazali itu kan dikenal juga sebagai seorang filosof, iya kan? Akan tetapi beliau seorang filosof, beliau pun juga mengkritik filsafat dan filosof-filosof sebelumnya. Ini uniknya beliau. Jadi beliau punya etika, ya etikanya itu bahwa jangan sekali-kali mengkritik sebelum kita itu mempelajari sedalam-dalamnya, ya kan? Boleh kita mengkritik asalkan kita itu mempelajari dulu. Artinya kita itu jangan ngindel atau jangan manut atau jangan fanatik. Kita hari ini basicnya itu kan antitesisnya Al-Ghazali. Kita tidak setuju dengan Syiah misalkan, karena guru kita mengatakan bahwa Syiah itu tidak baik, kemudian kita mengikuti dan meyakini Syiah itu tidak baik. Kita itu tanpa mengkaji, tanpa mempelajarinya, hanya kita itu mendengar guru kita Syiah itu jelek. Gambarannya kan seperti itu hari ini kan. Basicnya kan hanya mengikuti orang ini, ustadz ini, ulama ini, tanpa kita menggali jauh lebih mendalam apa itu Syiah, apa itu Khawarij dan lain sebagainya, apa itu filsafat dan lain sebagainya. Berbeda dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali mengkritik ilmu kalam, ilmu batiniyah, kemudian filsafat. Beliau itu tidak hanya mengkritik, tapi sebelumnya beliau itu mempelajari jauh dan sampai ke akar-akarnya. Bahkan objek tentang kalam dan lain sebagainya itu dikaji Al-Ghazali sedalam-dalamnya. Baru beliau mampu menemukan ada titik-titik kesalahan, ketidakbenaran yang ada di ilmu itu. Itu kan valid, itu kan meyakinkan, ya kan? Nah, tentang filsafat ini, ceritanya Al-Ghazali saat itu belajar secara otodidak, yaitu belajar sendiri, belajar filsafat sendiri. Karena memang ceritanya beliau itu ingin mencari guru filsafat, itu tidak ada yang mau mengajarinya, iya kan? Karena Al-Ghazali saat itu sudah menjadi orang besar, sudah menjadi seorang rektor. Mungkin saat itu orang yang ingin mengajari Al-Ghazali filsafat itu kan grogi atau sungkan. Akhirnya mungkin juga tidak mau mengajari Al-Ghazali tentang filsafat. Mungkin orang yang ahli filsafat saat itu sudah meyakini bahwa filsafat saya itu tidak seluas dengan filsafatnya Al-Ghazali, sudah minder dulu. Nah, bahkan 2 tahun itu fokus, bahkan sampai 3 tahun itu fokus mendalami ilmu filsafat, ya kan? Pada akhirnya beliau menemukan ada beberapa yang itu menjadikan seorang filosof itu musyrik atau kafir atau zindik dan lain sebagainya. Dan pada sampai kesimpulan bahwa ternyata filsafat itu pun juga tidak mampu mengobati hatinya Al-Ghazali yang saat itu masih skeptisme, ya kan? Nah, disitulah baru beliau itu lari ke dalam dunia tasawuf. Nah, disitu baru beliau menemukan bahwa pengetahuan tasawuflah yang paling meyakinkan, sebab tidak terletak pada teori, akan tetapi adalah aplikasinya atau amaliyahnya. Jadi tasawuf itu sifatnya itu kan zauq, sifatnya itu kan rasa, ya kan? Contoh kecil, saya menikmati indahnya perempuan, ya kan? Itu bukan karena saya melihat dari indera saya bahwa perempuan itu cantik, bukan dari rasio saya yang menyimpulkan bahwa perempuan itu anggun, tapi hasil dari rasa cinta saya atau zauq, ya kan? Rasa yang ada di dalam hati saya, dan itu ada rasa cinta, sehingga perempuan itu saya menyimpulkan bahwa perempuan itu indah, perempuan itu layak dicintai, perempuan itu layak untuk dihormati. Artinya perasaan atau yang basicnya tasawuf ini jauh lebih meyakinkan daripada studi yang sebelumnya itu dikaji oleh Al-Ghazali,
ya kan? Seperti ilmu kalam, basicnya itu kan rasio. Aliran batiniyah ada kontradiksi antara pengikut dan imamnya. Filsafat sangat mengagungkan rasionalitasnya, ya kan? Nah, kemudian berbeda dengan ilmu filsafat ini, ya kan? Jadi artinya ketika Al-Ghazali sudah menemukan titik akhir di mana dia menyimpulkan bahwa ini loh ilmu yang sebenarnya. Ini loh ilmu yang itu tanpa meragukan hati saya, ya kan? Karena memang ilmu apapun itu kan harus masuk ke dalam dunia rasa, ya kan? Contoh kecil, kita mengkaji konsep keadilan, tapi kalau hati kita tidak menikmati indahnya berperilaku adil, artinya kita kan tidak bisa memiliki nilai kemanusiaan yang itu punya sifat keadilan kepada orang lain, ya kan? Nah, di situ kan kelihatan bahwa ilmu tasawuf inilah yang mampu menyatukan antara subjek dan objek, yang itu menjadi satu, yang disebut itu swa objek. Jadi antara ilmu dan subjek yang mengkaji ilmu itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi tidak hanya orang paham tentang kasih sayang, tapi orang itu sekaligus itu menyayangi. Orang tidak hanya mengkaji tentang contohnya apa? Tentang kepedulian, tapi diri kita itu, teori yang kita ketahui tentang kepedulian itu sudah menyatu dalam jiwa kita, atau kita itu sudah menjadi orang yang peduli, yang hormat kepada orang lain. Jadi basicnya tasawuf ini bukan terletak pada teori, tapi terletak pada aplikasinya, ya kan? Apapun itu pengetahuan, kalau tidak ada aplikasinya itu kan nol, ya kan? Kenapa kok nilai kemanusiaan kita ini derajatnya tinggi? Karena kita itu mampu mempraktekkan atau mengaktualisasikan berbagai macam pengetahuan yang kita dapatkan, itu kita bisa aplikasikan ke dalam dunia sehari-hari. Kalau itu tidak mampu, artinya representasi ilmu yang kita dapatkan itu nol, ya kan? Nah, disitulah nanti Al-Ghazali dia terjun atau menekuni dunia tasawuf sampai beliau itu meninggal dunia, ya kan? Ceritanya itu, ya, beliau itu kan setelah pulang dari Nisabur menuju ke Tus, beliau kan langsung mendirikan madrasah yang basicnya itu hukum dan juga basicnya itu spiritual atau sufisme. Nah, di situ beliau itu secara terus-menerus itu membersihkan jiwanya. Jadi ini ada gambaran bahwa perjalanan rihlah beliau, pengembaraan beliau tentang pengetahuan itu kan kita bisa baca. Yang awalnya modelnya itu rasionalis, ya kan? Yang pertama modelnya itu sangat menekankan dengan fakta, dengan objek, validitas dan lain sebagainya, ya kan? Yang pada akhirnya beliau itu menjadi seorang sufi atau seorang waliullah, yang dimana dia mengucapkan bahwa sumber pengetahuan yang paling valid itu adalah di dalam hati, yang itu berkat kehendak atau bantuan dari Allah. Nah, ini nanti pun juga kita akan singgung tentang aspek pengetahuan yang basicnya itu adalah rasa. Oke, ini ada dawuhnya Al-Ghazali. Jadi waktu dia skeptisme itu, ya, mencari pengetahuan dan tidak menemukan mana pengetahuan yang paling valid di antara pengetahuan yang ada, beliau itu mengucapkan bahwa penyakit itu menggerogoti dan bertahta di dalam hatiku selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu beliau mengalami skeptisme yang itu nggak selesai-selesai. Dalam waktu 2 bulan itu, aku terombang-ambing di tengah perbedaan-perbedaan yang hanya bisa menentukan langkah tindakan saja. Ada perbedaan perspektif kalam, perbedaan perspektif filsafat, kemudian ada batiniyah, ada perbedaan madhab dan lain sebagainya.
Itu malah membuat Al-Ghazali itu bingung, karena perbedaan itu hanya bisa menentukan langkah tindakan saja, tidak bisa menentukan langkah logika serta ucapan. Kemudian Al-Ghazali setelah itu ternyata itu Allah itu intervensi ke dalam dirinya Al-Ghazali. Jadi setelah mengalami keguncangan jiwa atau pikiran dan jiwanya itu tabrakan atau berperang, ya kan? Kemudian setelah itu Allah memberi kesembuhan padaku dari penyakit itu, dan kembalilah hatiku sehat berkat cahaya Allah yang telah diletakkan di dalam hatiku. Jadi pada kesimpulannya bahwa ternyata ilmu yang diusahakan oleh beliau berkat potensi dan daya sebagai manusia yang ada di dalam dirinya beliau, ternyata itu jauh lebih valid pengetahuan yang itu sumbernya itu dari Allah, yang itu diletakkan oleh Allah ke dalam hatinya Al-Ghazali. Nah, tiba-tiba rasa yang awalnya itu yang dibilang skeptis atau perang antara pengetahuan dan dirinya, atau rasio dan hatinya, atau segala pengetahuan yang dipelajari oleh Al-Ghazali itu kontradiksi dan tidak menemukan kebenaran yang meyakinkan, sehingga beliau itu skeptis, mengalami guncangan-guncangan yang enggak selesai. Tiba-tiba saat Allah itu intervensi, memberikan cahayanya Allah ke dalam hatinya Al-Ghazali, tiba-tiba saat itu Al-Ghazali merasakan sesuatu ketenangan, kesejukan, keindahan di dalam hatinya beliau, tetapi Al-Ghazali itu tidak mampu untuk mengucapkan. Jadi seakan-akan itu ada ketenangan yang itu sebelumnya beliau itu gundah, resah, galuh yang luar biasanya. Tapi saat Allah itu memberikan cahayanya ke dalam dirinya Al-Ghazali, Al-Ghazali tiba-tiba seakan-akan menyimpulkan ini loh ilmu yang sesungguhnya, yaitu berupa ilham yang itu sumbernya dari Allah, yang diletakkan ke dalam jiwa hambanya. Nah, ini gambarannya Al-Ghazali saat dia menemukan ilmu yang hakiki, ternyata itu adalah ilmu yang sumbernya itu dari Allah secara langsung. Nah, kenapa kok beliau itu sedemikian itu, ya kan, punya semangat yang luar biasa, mampu menjelajah pengetahuan yang sangat banyak sekali, dan beliau itu tidak ada rasa takut atau tidak punya rasa canggung dengan berbagai macam pengetahuan. Jadi beliau itu punya gaya berpikir, dan sekaligus beliau itu kenapa kok beliau menjadi orang yang sangat hebat dan keilmuannya itu sangat diakui zaman itu dan bahkan juga sampai hari ini, ya kan, karena beliau saat itu punya rasa ingin tahu yang mendalam, ya kan. Contoh kecilnya gambarannya kan tadi, dia tidak puas dengan ilmu kalam, tidak puas dengan filsafat, tidak puas dengan batiniah, taklimiyah. Itu kan ada rasa kehausan yang itu tidak pernah selesai pada dirinya Al-Ghazali sebelum beliau itu mengkritik ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Nah, ini gaya berpikirnya Al-Ghazali, diantaranya itu apa? Al-Ghazali itu pada hidupnya, termasuk tadi di kitabnya Al-Mughith min Ad-Dhalal, beliau itu mengejar pengetahuan yang valid, yang pasti, yang meyakinkan. Itu yang mana, ya kan? Nah, jadi ternyata di antara ilmu-ilmu yang ada, mungkin termasuk hari ini, yang basicnya itu indera sebagai alat untuk menemukan fakta, dan itu dijadikan sandaran sebagai basis perkembangan sains hari ini. Basicnya itu kan indera, ya kan, alam sebagai objek, lahir sosiologi, psikologi, etnografi, ekologi, dan lain sebagainya. Itu basicnya kan indera. Tapi dalam pandangan beliau itu, ketika sudah menemukan indera itu bisa menipu, beliau itu tidak ilmu yang dikaji beliau itu tidak meyakinkan, atau ternyata ilmunya yang dikaji itu tidak pasti.
hingga akhirnya beliau menjelajah pengetahuan yang ada dan mencari pengetahuan yang pasti itu yang mana. Nah, itu gaya berpikirnya Al-Ghazali. Nah, mungkin berbeda dengan kita hari ini kan, kita selesai dengan satu studi, ya kan? Kita selesai dengan misalkan fikih, selesai dengan teologi, selesai dengan sosiologi, psikologi, ya kan? Tapi kita tidak menjelajah ke etnografi, tidak menjelajah ke filologi, tidak menjelajah ke tafsir, tapi kita sibuk dengan satu studi, kemudian kita menyimpulkan ini ilmu yang pasti, ya kan? Itu anehnya kita hari ini yang berbeda dengan Al-Ghazali. Beliau saat itu semua ilmu dikaji, dipelajari semuanya, dan mampu menyimpulkan ilmu yang pasti di antara ilmu yang ada ternyata adalah tadi yang saya sebutkan, yaitu adalah ilmu tasawuf. Nah, kemudian beliau itu membangun aksioma sederhana. Contoh, beliau membangun tesis bahwa ada malam, ya kan? Kemudian ada siang. Nah, kemudian beliau mencari antitesanya. Jadi mencari satu fakta, kemudian dihadapkan dengan fakta yang berbeda, kemudian konklusinya itu apa. Nah, dari aksioma yang paling mudah, beliau naik lagi ke aksioma yang paling sulit, kemudian yang paling sulit. Nah, di situ beliau itu butuh yang namanya alat logika. Nah, jadi ceritanya Al-Ghazali kan, beliau menentang filsafat, tapi beliau itu tidak mengharamkan filsafat. Walaupun beliau itu dalam sejarahnya itu kan mengkritik filsafat, tapi beliau itu tidak mengharamkan untuk belajar filsafat. Tapi beliau itu apa? Mewanti-wanti seseorang hati-hati belajar filsafat, ya kan? Kalau tidak punya kemauan keras, jangan main-main belajar filsafat. Ini kan menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu tidak mengharamkan filsafat. Nah, gaya berpikirnya lagi bahwa beliau itu nasihatnya, jangan pernah menerima kebenaran kecuali setelah melalui eksperimen dan observasi. Contoh kecil begini, kita itu tidak boleh menerima kebenaran atau ucapan pendapat dari siapapun dan dari manapun sebelum kita itu menguji kebenarannya, ya kan? Serta kita harus menguji bahwa yang disampaikan itu absah atau tidak, ya kan? Kalau hanya mengakui kebenaran dari ucapan, itu tidak hanya bedanya kita itu fanatik, tidak mau belajar. Tapi prinsipnya Al-Ghazali, jangan menerima kebenaran kecuali kita itu harus eksperimen dan observasi terlebih dahulu. Contohnya misalkan ada ustadz kita misalkan, atau ada teman kita mengatakan bahwa di sana itu loh ada kambing. Nah, kita itu jangan membenarkan bahwa di sana itu ada kambing sebelum kita mengecek dan melihatnya dan membuktikannya bahwa ternyata di sana itu ada kambing. Baru kita meyakini bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya. Contoh kecil juga, bahwa saya di sini mendengar ada suara mbek. Itu kan saya menyimpulkan, walaupun indera saya tidak melihat kambingnya, tapi kan rasio saya menyimpulkan itu kan suara kambing. Tapi teman saya yang di sebelah itu, dia malah mengatakan itu adalah suara kucing. Nah, disitulah kita harus eksperimen, harus observasi bahwa suara tadi itu sebenarnya itu kambing atau kucing. Nah, gambarannya, kebenaran apapun dan dari manapun jangan kita terima, jangan kita akui sebagai kebenaran sebelum kita itu mengkaji dan mendalaminya atau mempelajarinya. Ini kan gambaran seperti Al-Ghazali tadi, ya kan? Beliau belum menerima kebenaran dari kalam, dari filsafat, sebelum beliau itu membuktikan bahwa benar enggak ilmu kalam ini, benar enggak filsafat ini. Nah, dan juga cirinya Al-Ghazali itu, beliau itu
cara berpikirnya itu terbuka terhadap segala pendapat, teori, dan pemikiran. Jadi beliau itu tidak milih-milih ilmu, tidak milih-milih pendapat. Pendapatmu apa, kalau itu benar saya terima. Saya tidak peduli kamu dari mana, entah itu dari Syiah, entah itu dari Sunni, entah itu dari Mu'tazilah. Kalau pendapatmu itu benar, saya terima. Walaupun diri saya sendiri itu butuh punya hak untuk membuktikan apa bukti kebenaran yang kamu sampaikan itu. Walaupun terbebas, entah engkau dari Syiah, entah engkau dari Sunni, saya nggak peduli itu. Nah, dan juga beliau itu terbuka dengan seluruh teori yang ada. Teori A, dari segi psikologis, dari segi psikologis, dari segi tasawuf, semuanya itu diterima oleh Al-Ghazali. Dan segala pemikiran, termasuk juga tadi, ada aliran filsafat ilahiyun, naturalisme, ada juga tentang aliran ateisme dan lain sebagainya, itu dikaji semuanya oleh Al-Ghazali. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai pelajar itu harus open mind, harus terbuka dengan pemikiran-pemikiran, ya kan? Kita tidak boleh terjebak, ini lanjutannya Al-Ghazali, kita tidak boleh terjebak pada satu teori atau satu konsep atau satu pemikiran. Biasanya orang yang hanya sandarannya satu pemikiran, satu konsep, orang itu fanatik. Dan biasanya orang fanatik itu dia hanya mengikuti apa yang itu diucapkan oleh orang yang punya otoritas atau seorang imamnya. Jadi dia nggak perlu belajar ngapain, nggak perlu susah-susah lah. Yang penting saya ngikut apa yang engkau ucapkan wahai imam, dan lain sebagainya. Ini kan kalau sikap-sikap seperti ini kontradiksi dengan gaya berpikirnya Al-Ghazali, di mana beliau itu nggak mau fanatik. Kenapa demikian? Karena beliau itu punya pikiran yang terbuka, dan beliau tidak segan-segan menerima berbagai pendapat, teori yang itu dari asal A, dari asal B, dan asal dari C, ya kan? Contoh kecil misalkan saya ada di kantor, tiba-tiba saya membuka diskusi tentang Socrates atau tentang Nietzsche atau tentang John Locke misalkan, itu mereka pikirannya itu sudah memandang bahwa saya itu agak aneh atau saya itu sudah menyimpang dan lain sebagainya. Padahal mereka itu nggak tahu apa yang itu dikonsepkan oleh John Locke, dan saya yakin mereka nggak tahu apa yang itu disampaikan oleh Nietzsche dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu memakai dasarnya Al-Ghazali, dia boleh mengatakan saya menyimpang ketika dia tahu dulu apa itu gagasannya Nietzsche, apa itu gagasannya John Locke, baru dia itu harus layak mengucapkan bahwa saya itu tidak sesuai dengan jalur saya. Nah, kalau orang itu mengikuti gayanya Al-Ghazali, nah ini mungkin bisa kita ikuti, ya kan, jalan pengembaraan beliau, terutama gaya berpikirnya Al-Ghazali. Jadi tidak hanya mengetahui Al-Ghazali dari ini, tapi mengkaji langsung konsep-konsepnya Al-Ghazali. Ini pun juga termasuk mengikuti gaya berpikirnya Al-Ghazali. Nah, dari pengembaraan itu, ya kan, beliau kemudian itu mengklasifikasi berbagai macam pengetahuan yang di sini disebut sebagai epistemologi. Maaf, ini saya menulisnya kurang S. Jadi ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu mungkin kita menyebutnya sebagai onto. Onto itu adalah yang ada. Logi itu dalam bahasa Yunani diambil dari istilah logos, yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang membahas yang ada, ya kan. Kalau sosiologi berarti ilmu yang membahas sosial, psikologi ilmu yang membahas jiwa manusia. Kalau ontologi ilmu pengetahuan yang membahas ada,
sesuatu yang ada, ya kan? Kalau dalam dunia filsafat itu kan macam-macam. Yang ada, yang mungkin ada, yang belum ada, yang akan ada, yang belum terjadi, yang adanya itu tidak ada, yang tidak ada belum tentu ada, belum tentu menjadi ada, dan lain sebagainya. Bahwa di depan saya ini tidak ada laptop. Apakah keberadaan laptop ini tidak ada di alam semesta ini? Nah, itu dikaji oleh cabang filsafat yang namanya itu epistemologi. Tapi kali ini kita fokus dalam kacamatanya Al-Ghazali. Dalam kacamatanya Al-Ghazali, ontologi itu adalah bisa dikatakan sebagai sumbernya ilmu pengetahuan. Hanya saja Al-Ghazali menyimpulkan bahwa pengetahuan dari alam semesta yang itu dianggap sebagai ontologi segala sesuatu yang ada yang nanti melahirkan banyak sains atau pengetahuan, ya kan, itu kan tidak terlepas dari kajian manusia, baik itu indranya, rasio. Di awal Al-Ghazali menyimpulkan bahwa indra dan rasio ini ternyata lemah, gampang menipu. Nah, di situ Al-Ghazali menyimpulkan bahwa pengetahuan manusia sifatnya itu perspektif, tergantung. Saya hari ini mengatakan bahwa misalkan begini, saya mengatakan hari ini bahwa hari ini itu malam, ya kan, karena memang hari ini malam. Tapi ketika saya mengucapkan besok pagi, ucapan saya itu sama dengan malam ini, artinya yang saya ucapkan itu tidak sesuai dengan fakta atau kontradiksi. Karena saat itu saya mengucapkan di jam 7 pagi hari, yang saat itu adalah pagi hari. Artinya di sini bahwa beliau menyimpulkan secara ontologi pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dari objek yang ada itu sifatnya itu adalah relatif. Mungkin di Indonesia kalau berbicara dengan orang dengan menatap matanya itu kan tidak sopan, ya kan. Tapi di barat, di Eropa, kalau orang sedang bicara itu kan harus menatap matanya, baru itu dikatakan sopan, ya kan. Kebenaran-kebenaran itu ternyata berbeda-beda. Ada kebenaran satu, ada kebenaran dua, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Al-Ghazali itu kebenaran manusia itu sifatnya itu nisbi. Dia itu berubah-ubah sesuai dengan fakta-fakta penemuan-penemuan yang baru. Misalkan kita hari ini menemukan bahwa air itu sampai hari ini itu mengalir dari atas ke bawah. Tiba-tiba besok ada orang menemukan bahwa air itu ternyata dari ke bawah ke atas. Artinya tesa pengetahuan yang disimpulkan oleh para ilmuwan sebelumnya yang menyimpulkan bahwa air itu hakikatnya dari atas ke bawah, ternyata hari ini diruntuhkan semuanya. Karena telah ditemukan bahwa air itu ternyata dari bawah ke atas. Nah, itu kan sifatnya kan perspektif, tergantung ruang dan waktu. Dan waktu, ruang itu kan sifatnya berubah-ubah. Dan berubahnya ini atau keberadaannya ini secara ontologi itu kan berubah-ubah, yang itu secara tidak langsung itu pun juga merubah pengetahuan manusia. Nah, di sini beliau menyimpulkan bahwa pengetahuan yang mutlak, yang itu valid, yang itu kebenaran yang mutlak, itu sumbernya itu adalah dari Allah, bukan dari manusia dan bukan dari alam semesta, ya kan. Nah, kemudian akan tetapi beliau melanjutkan dari ontologi ini, walaupun manusia mengkaji berbagai pengetahuan yang ada, baik itu psikologi, baik itu kalam, baik itu dan lain sebagainya, itu semata-mata adalah sebagai sarana atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kan. Jadi artinya manusia itu sebagai subjek yang itu mencari ilmu. Ilmu itu kan dari Allah. Lalu Allah memberikan ilmunya kepada manusia.
Akhirnya manusia itu mendapatkan ilmu. Ketika dia sudah mempunyai ilmu, ilmu ini kan akan mengantarkan seseorang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya di sini ada yang namanya rotasi. Ada rotasi vertikal, yaitu dari atas ke bawah, ya kan? Yang pada hakikatnya ilmu itu dari Allah. Kalau dalam perspektif Al-Ghazali, ketika ilmu ini sudah diterima oleh manusia, ilmu ini akan kembali kepada Allah. Tapi ilmu ini tidak sendirian, tapi membawa orang itu yang itu dia sudah diberikan ilmu oleh Allah. Jadi dari Allah diterima oleh manusia, dia naik lagi ketemu Allah. Itu secara ontologi. Nah, kalau dalam basic epistemologi, Al-Ghazali itu membeda-bedakan, mengkategorikan beberapa ilmu yang itu sumbernya itu berbeda-beda. Ada ilmu yang sumbernya itu indrawi, ada ilmu yang sumbernya itu rasio, ada ilmu yang sumbernya itu laduni, yaitu rasa. Kalau laduni ini adalah limpahan dari Allah yang dilimpahkan kepada hambanya, yang hambanya itu sudah siap untuk menerimanya. Tapi hari ini dalam cermatan saya, mohon maaf, banyak kontradiksi di mana banyak orang itu lebih mencari ilmu laduni. Nggak ada soal, nggak ada masalah. Tapi hanya saja dia mencari ilmu laduni tapi tidak mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu laduni itu kan sebenarnya dari Allah, manusia tidak bisa memintanya. Yang sudah menjadi kesalahan, dia mencari ilmu laduni, ya kan? Sedangkan ilmu laduni ini adalah hak Allah yang diberikan kepada manusia, di mana manusianya ini sudah siap untuk menerima ilmunya Allah. Tapi yang lebih absurd lagi, ilmu laduni itu hanya digambarkan orang bisa mengetahui jatuhnya daun, orang bisa mengetahui jatuhnya bintang, dan lain sebagainya. Tidak sesimpel itu. Ilmu laduni itu ilmunya Allah yang diterima oleh manusia. Kalau itu ilmunya Allah, artinya ilmunya itu universal. Tidak hanya sebatas mengetahui jatuhnya daun, tidak hanya mengetahui jatuhnya tibanya purnama, tidak hanya itu. Nah, bahkan dalam cermatannya Al-Ghazali, ilmu laduni ini bisa diterima ketika jiwanya itu sudah suci dan bersih. Artinya di sini ada kegiatan yang namanya riyadhah, muhasabah, kemudian ada perenungan, usaha, tazkiyatun nafs, dan lain sebagainya. Artinya ilmunya itu mengarah ke dalam diri, yaitu sifatnya adalah pembersihan diri. Kalau jiwanya itu sudah bening, baru limpahan Allah itu akan turun kepada jiwa manusia. Nah, itu ada juga Al-Ghazali menyebutnya yaitu aksiologi, yaitu fungsi dan manfaat ilmu. Jadi ketika sudah mendapatkan ilmu itu untuk apa? Digunakan untuk apa, fungsinya untuk apa. Kalau di dunia barat kan sebatas sign for sign, pengetahuan untuk pengetahuan. Tapi di dunia Islam, pengetahuan itu harus melahirkan akhlak, harus melahirkan nilai keindahan atau nilai wise, kebijaksanaan. Tapi di Al-Ghazali itu dalam tataran aksiologi itu ada 3 macam. Ada ilmu terpuji seperti ilmu agama, akhlak, ilmu kedokteran, ilmu hukum, politik. Ini kan ilmu yang menjadikan tatanan dunia ini saling kerjasama atau saling memanfaatkan untuk kehidupan bersama, ya kan? Seorang ahli kedokteran mampu mengobati orang yang berpenyakit, ya kan? Studi agama sama juga, ilmu hitung, dengan adanya ilmu hitung orang tahu cara ekonomi, cara menghitung untung dan rugi dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu yang terpuji. Tapi ada juga ilmu yang sifatnya itu tercela. Di situ Al-Ghazali menggambarkan
seperti ilmu sihir, ya kan. Ilmu sihir sehebat apapun itu kan merugikan orang, ya kan. Pasti ujung-ujungnya basicnya itu pasti apa, keuntungan ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ilmu yang mendatangkan ruh, nah ini ilmu sulap dan teluh. Jadi itu yang dianggap oleh Al-Ghazali ilmu yang harus kita jauhi atau jangan kita pelajari. Walaupun kita mempelajari itu nggak ada gunanya, ya kan. Kayak ilmu sihir, ilmu sulap, ilmu teluh, itu kan ilmu yang sebenarnya kan mengelabuhi atau membohongi seseorang, ya kan. Jadi basicnya ilmu yang seharusnya itu kebenaran yang meyakinkan, tapi ilmu tercela ini ilmu yang itu membohongi orang lain. Nah, ada juga ilmu mubah seperti syair, puisi, yang itu di dalamnya tidak mengandung kejahatan atau tidak mengandung menjelekkan orang lain. Kemudian cerita, novel, autobiografi, kemudian kayak dongeng-dongeng, itu dibolehkan oleh Al-Ghazali. Jadi kalau itu mubah artinya kita tidak wajib untuk mempelajarinya, ya kan. Kayak misalkan studi agama ini wajib, akhlak ini pun juga wajib, kedokteran sifatnya fardhu kifayah, ilmu hitung itu sifatnya fardhu kifayah dalam cermatan Imam Al-Ghazali. Nah, terakhir ini ada nasihat dari Imam Al-Ghazali. Jadi katanya beliau, knowledge without action is worthlessness. Pengetahuan, ilmu tanpa action atau tanpa perilaku aktualisasi itu tidak ada gunanya, ya kan. And action without knowledge is foolishness. Dan action atau amal tanpa pengetahuan adalah kebodohan. Jadi simpelnya bahwa kita punya ilmu tapi kok tidak diaktualisasikan atau tidak diamalkan, ya kan, sama saja itu omong kosong. Kita banyak ilmu, kita belajar macam-macam, tapi tidak satu pun yang bisa kita hidupkan, yang bisa kita implementasikan. Artinya ilmu itu kan hanya sebatas wacana atau literatur yang itu terkumpul di rasio kita. Nah, sedangkan action, ya, amaliyah tanpa ilmu itu disebut Al-Ghazali sebagai kebodohan. Lalu yang diaplikasikan apa, yang diamaliyahkan apa kalau itu tidak ada dasarnya ilmu pengetahuan. Jadi kuncinya orang baik, orang wise, kuncinya itu adalah knowledge. Tapi jangan berhenti di pengetahuan, tapi harus ada action, ya kan. Akan tetapi juga kita jangan action dulu, jangan aplikasi dulu sebelum kita mempelajari ilmu. Hari ini orang itu simpel, ilmu sithik, ya kan. Yang penting yang penting aplikasinya, ya kan? Tapi tidak bagi Al-Ghazali. Jadi belajarlah sebanyak mungkin, ya kan, karena belajar itu pun juga termasuk ibadah. Dan jangan lupa yaitu action. Jadikan konsep pengetahuan yang kita pelajari itu turun ke dalam jiwa kita dan menyatu ke dalam jiwa kita, dan disitulah akan menaikkan derajat kita sebagai manusia yang dekat kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Ghazali. Oke, baik. Mungkin agak lama ya. Semoga di antara kajian ini pada malam hari ini bisa satu langkah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya kan. Seperti itu. Apabila ada tutur kata yang salah atau dalam penyampaian saya itu kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.